Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Hey, Oke, kali ini saya akan kembali mereaksi video yang sangat menarik teman-teman. Kebetulan lewat di beranda YouTube saya. Nah, ini diambil dari channelnya Sepulang Sekolah teman-teman. Saya penasaran di sini soalnya thumbnailnya keren, judulnya Presiden paling miskin di dunia, 90% gajinya dibagi ke rakyatnya teman-teman. Nah, saya penasaran kan, presiden mana tuh yang sampai gajinya dikasih ke masyarakatnya, sampai dia dinobatkan sebagai presiden termiskin di dunia teman-teman. Oke teman-teman semua, karena penasaran, kita langsung aja lihat videonya. Presiden manakah yang merelakan gajinya 90% dikasih ke rakyatnya teman-teman? Kita langsung lihat videonya. Mereka tuh justru milih ngedonasiin 90% gajinya buat masyarakat miskin di Uruguay. The world's poorest president. No, pobres son los que me describen. Dan selama ngejabat, Mujica juga ngesahin beberapa aturan yang cukup kontroversial tapi dianggap vital nih di Uruguay. Kayaknya udah lama banget ya kita nggak bahas presiden-presiden gitu, nggak bahas pemimpin negara yang kelakuannya unik. Makanya sekarang gue mau bahas presiden yang apa ya? Ya yang beda lah dari kebanyakan yang pernah kita bahas. Kalau biasanya kan kita suka bahasnya tuh diktator yang kelakuannya absurd gitu kan. Kayak contohnya si Turkmenbashi yang super narsis, yang sampai setengah duit kas negara tuh abis dipakai buat ngebangun patung dia. Kebanyakan kita bahasnya yang gitu-gitu kan. Nah, beda dari biasanya, sekarang gue mau bahas presiden yang terkenal karena kelewat baik nih. Lu bayangin aja, presiden ini tuh bahkan sampai rela gajinya dipotong buat dibagi-bagiin ke rakyatnya. Ini kan terdengar mustahil ya. Bahkan nih, saking sukanya bagi-bagi, dia tuh sampai pernah dinobatin jadi presiden paling miskin di dunia. Waduh. Ini apa ya? Tadi itu terdengar mustahil, tapi ternyata emang ada ya. Yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas Jose Mujica, presiden Uruguay yang baik banget sampai jadi presiden termiskin di dunia. Di Learning by Googling. Oke teman-teman, sebelum ke isi videonya, ternyata ada juga ya presiden yang sampai merelakan gajinya dikasihin ke rakyatnya. 90% gajinya dikasih ke rakyatnya. Dan dia dinobatkan sebagai presiden termiskin di dunia. Namanya itu Jose Muji apa ini? Jose Mujica, presiden termiskin di dunia, teman-teman. Tapi jasanya jelaslah dengan diberikannya gajinya ke masyarakat, jelas masyarakat sangat berterima kasih sekali pastinya kan. Oke, kita langsung ke isi videonya teman-teman. Sebelum kita bahas itu semua, enaknya kita bahas dulu nih kisah hidupnya si presiden idola warga Uruguay ini. Soalnya kisah hidup muda dia juga cukup mind-blowing sih. Jadi Jose Mujica, atau nama lengkapnya Jose Alberto Mujica Cordano ini, dia ini adalah anak dari pasangan imigran Eropa yang lahir di tanggal 20 Mei 1935 di Montevideo, Uruguay. Bokapnya, Demetrio Mujica yang keturunan Baske Spanyol, beliau tuh kerjaannya dulu jadi petani. Nah, waktu Jose Mujica umur 5 tahun, bokapnya ini meninggal dan dari situlah dia diasuh sama ibunya, Lucy Cordano, yang kerja sebagai petani anggur di lahan warisan orang tuanya. Kalau menurut CNBC, Jose Mujica muda yang sering dipanggil Pepe, dia tuh mutusin buat gak nyelesain pendidikan SMA-nya. Dia waktu itu lebih milih buat kerja jadi petani dan ikut beberapa klub sepeda. Terus selain bertani dan sepeda, dia juga punya ketertarikan di bidang politik. Karena dia tuh terinspirasi sama pamannya yang emang kerja di bidang politik, Engel Cordano. Dan ya udah dari situ, Pepe, Jose Mujica, dia mulai deh tuh aktif ikut organisasi-organisasi politik. Di usia masih tergolong muda, dia tuh udah gabung sama Partido Nacional, gabung sama Nasionalis Party, gabung sama Partai Nasionalis. Jadi awalnya dia cuman sebagai petani biasa ya, orang-orang biasa yang hidup seperti orang pada umumnya, dan hobinya juga bersepeda kan, hal yang biasa dilakukan sama orang-orang pada umumnya teman-teman. Cuman karena pamannya ini bekerja di bidang politik, jadi
ada ketertarikan awalnya dari situ. Dan Jose ini kemudian masuk ke partai politik, nasional politik, partai politik, partai nasional. Nah, itu ya. Oke, kita lihat lagi videonya teman-teman. Singkat cerita, ketertarikan dia buat berkarir di bidang politik ini juga lah yang kemudian ngebikin Mujica bergabung sama gerakan Tupamaro di pertengahan tahun 1960-an. 1960. Kalau menurut berita Apa tuh? Tupamaro itu semacam gerakan perlawanan yang muncul di tahun 1960-an gitu, yang dibikin buat nuntut keadilan buat kelompok masyarakat kelas bawah di Uruguay. Jadi karena mereka ngerasanya waktu itu ada kesenjangan nih antara kelas atas sama kelas bawah di Uruguay, ngerasanya yang kelas bawah tuh diperlakukan gak adil, akhirnya dibikin lah tuh Tupamaro. Dan bener-bener waktu itu Tupamaro tuh banyak banget narik perhatian serikat pekerja, pelajar, bahkan sampai kalangan profesional. Termasuk di sini narik perhatiannya Jose Mujica yang waktu itu masih jadi petani. Nah, karena basicnya Tupamaro tuh kelompok gerilya kota kan, bukan kelompok yang sepenuhnya berjuang lewat jalur diplomasi. Jadinya ya bisa dibilang gerakan-gerakan yang mereka lakukan tuh gerakan radikal. Lu bayangin aja, masih menurut Oh, dia juga ikut apa ya, aktivis, semacam aktivis di sana ya sebelumnya. Sewaktu masih jadi petani. Tapi ya walaupun alasannya terdengar baik, tapi ini kan tetap ngaco ya. Ya gimana coba, masa menghalalkan kriminal demi ngasih orang miskin, itu kan ya jatuhnya ya tadi, radikal. Iya. Terus beberapa tahun setelah gerakan ini dibentuk, mereka mulai tuh melakukan aksi-aksi yang lebih kejam lagi. Kayak misalnya penjarahan gudang senjata, aksi pembakaran, penculikan yang nargetin tokoh-tokoh politik, sampai aksi pembunuhan petugas kepolisian. Waduh, malah makin beringas ya. Pergerakannya jadi semakin gak terkendali kan karena Di sini Jose Mujica sendiri radikal. ini tercatat pernah ngikutin beberapa aksi yang dilakukan sama Tupamaro ini. Misalnya di tahun 1969, waktu kelompok gerilyawan Tupamaro berhasil ngambil alih kota Pando. Waktu itu Mujica tuh ditugasin mimpin salah satu dari 6 regu yang berangkat dan ditugasin buat nyabotasir pusat telepon di kota itu. Dan hasilnya regunya Mujica ini jadi satu-satunya regu yang nyelesain tugas mereka tanpa masalah loh. Jago juga ya. Terus di tahun 1970, Mujica juga sempat ditembak nih. Karena waktu mau ditangkap dia tuh ngelawan dan berhasil numbangin beberapa polisi. Karena udah dianggap membahayakan kan ya udah tembak dikit aja udah. Waktu itu walaupun ngalamin luka parah, tapi tetap Mujica nih berhasil bertahan dan pulih. Dan habis dia pulih, seolah nggak kapok gitu, Mujica langsung tuh jadi gerilyawan Tupamaro lagi. Bahkan setelah itu dia sempat 4 kali ditahan dan sempat 2 kali nyoba kabur, walaupun dua-duanya ini gagal usahanya. Terus waktu pemerintahan Uruguay dikudeta sama militer di tahun 1973, Mujica yang ditahan, dia tuh sempat ngerasain banget tuh masa-masa terburuk di penjara di sana. Emang seburuk apa? Masih menurut Britannica, disebut Mujica. Oke, kita stop. Jadi Jose Mujica tuh karena saking apa ya, emosional, bukan emosional, sebagai aktivis semangatnya sangat tinggi. Jadi pergerakannya itu jadi sangat radikal dengan cara ingin memberikan fasilitas atau sesuatu kepada orang miskin. Mereka sampai melakukan penjarahan, sampai melakukan pencurian kan dari orang-orang kaya, dan kemudian sampai melakukan penculikan bagi para tokoh-tokoh politik di sana. Awalnya sih sangat jelek sekali kan ini. Kita lanjut lagi teman-teman videonya. Mujica tuh sempat ngabisin waktu belasan tahun di dalam sel isolasi. Waduh. Beneran buruk. Oh, sempat di penjara juga Jose. Di dasar sumur loh. Ini kan anjir ya, di dasar sumur aja udah gitu 2 tahun nggak bisa kemana-mana. Aduh. Dan di sini Mujica sendiri ngaku kalau selama dia diisolasi di dalam penjara ini, dia tuh ngalamin banyak banget masalah kesehatan. Khususnya kesehatan mental. Ya gimana mental nggak bermasalah sih ini, belasan tahun jir diisolasi sendiri jir. Mana 2 tahunnya di sumur lagi tadi. Iya sih. Diisolasi kayak gitu mah semua orang pasti kena mentalnya teman.
ni pensaría como pienso hoy si no hubiera vivido esa peripecia. Terus di tahun 1985, setelah pemerintahan militer berakhir dan demokrasi berhasil dipulihkan di Uruguay, Mujica sama anggota Tupamaro lainnya yang ditahan tuh mereka akhirnya dibebasin berdasarkan undang-undang amnesti. Ya simpelnya diampunilah kejahatan-kejahatan mereka. Tupamaro sendiri dibebasin karena undang-undang amnesti. partai sayap kiri lain dan ngebentuk partai baru yang namanya Movement of Popular Participation atau ya singkatnya MPP lah, yang disiapin buat ikut pemilu di tahun 1989. MPP. Nah, berbekal pengalaman sama influence dia di Tupamaro, termasuk pengalaman dia di Partai Nasionalis, akhirnya Jose Mujica maju nih jadi salah satu tokoh utama Partai MPP buat mendulang suara. Dan hasilnya bener aja, di pemilu tahun 1994, Jose Mujica berhasil kepilih jadi salah satu anggota DPR-nya Uruguay dari Partai MPP. Terus di pemilu berikutnya yang digelar di tahun 1999, Jose Mujica kepilih lagi di sini. Masuk DPR dia, teman-teman, di Uruguay. Iya, bener-bener di sini ternyata ya rezeki doi ya di politik ternyata. Nggak berhenti di situ, daya tarik Mujica yang kuat banget bahkan berhasil ngebikin MPP jadi partai terkuat di koalisi Broad Front di pemilu 2004. Buat yang mungkin belum tahu, koalisi Broad Front tuh koalisi sayap kirinya Uruguay ya. Dan mereka sendiri akhirnya jadi kekuatan politik terbesar di Uruguay sampai sekarang. Dan di tahun yang sama, di tahun 2004 tadi, Jose Mujica juga berhasil kepilih lagi. Jadi sampai sekarang jadi kekuatan politik terbesar di Uruguay, teman-teman. 3 kali pemilu loh, kepilih semua loh. Mana bikin partai dia makin naik lagi kan 3 dia kali kan. pemilu. Ngeri. Tapi di periode keduanya jadi anggota Senat ini, ya. Mujica tuh cuma bertahan jadi anggota Senat sekitar setahun doang. Soalnya di tahun 2005, Jose Mujica ditunjuk jadi Menteri Peternakan, Pertanian, dan Perikanan. Ya kalau menurut gua kalau dapatnya posisi menteri yang ini wajar sih. Soalnya Mujica kan emang dulunya tuh basicnya petani kan. Walaupun nggak lulus SMA. Tapi sayangnya waktu Presiden Tabaré Vazquez mutusin buat merombak kabinetnya di tahun 2008, Jose Mujica mutusin buat mundur dari jabatan menteri dan balik lagi jadi anggota Senat udah. Dan akhirnya puncak karir politik Jose Mujica tuh terjadi di pemilu berikutnya di tahun 2009. Di situ dia ikutan lagi dan kali ini langsung nyalon jadi capres dari koalisi Broad Front. Nggak ada lagi tuh nyalon jadi senat gitu, nggak ada. 2009 teman-teman, jadi Pemilu, akhirnya Mujica mulai jadi nyapresnya dia. yang ke-40. Wih. Presiden Uruguay yang ke-40. Presiden Jose Mujica tuh berhasil ngatasin banyak banget masalah yang selama ini terjadi di Uruguay. Contoh masalah yang dia benerin tuh misalnya dari total belanja negara dulu aja deh. Waktu Mujica ngejabat, nilai belanja negara di bidang sosial tuh ningkat pesat loh, yang kemudian berimbas ke turunnya angka kemiskinan di Uruguay. Dari yang awalnya angka kemiskinannya tuh 18%, jadi turun tuh jadi cuma 9,7% doang. Ini kan turun sekitar setengahnya berarti ya. Jago banget, Jir. Terus selain itu sama dia angka pengangguran juga bisa ditekan tuh. Jadi di bawah Keren tuh dia. sebelumnya angka pengangguran di Uruguay itu selalu ada di angka 9%. Terus gaji minimum pekerja di Uruguay juga naik signifikan tuh. Dari yang awalnya cuma sekitar 182 US dollar di tahun 2009, nah itu naik tuh jadi sekitar 408 US dollar di tahun 2013. Ini kan naiknya berarti lebih dari 100%. Yes. Nah, pencapaian-pencapaian ini tuh akhirnya berdampak. Iya. Kan sosial di Uruguay yang jadi turun. Naiknya lebih dari 100%, teman-teman. Ini kan mantap banget ya situasi begini ya. Ya intinya kesejahteraan masyarakat Uruguay itu meningkat banget lah di bawah Mujica. Dan mantapnya lagi, kalau menurut International Trade Union Confederation, disebut Uruguay itu waktu itu bahkan dinobatkan jadi negara di Amerika yang paling maju dalam hal penghormatan hak-hak dasar buruh. Hebat amat ya. Hebat. Keren. Now the unique and charismatic president. Oke, kita stop di sini teman-teman. Ternyata pengalamannya berkali-kali Mujica ini ya, Jose Mujica ini kan dari mulai karirnya di pertanian, kemudian jadi aktivis, terus masuk DPR ya kan, sampai terus jadi senat, kemudian jadi menteri, turun lagi kemudian jadi presiden di tahun 2009. Namun akhirnya beliau sampai memberikan hak buruh semuanya teman-teman. Kita langsung ke videonya lagi teman-teman. Has put the country on the map because in a world of bland politicians, Jose Mujica stands out from the crowd.
He lives a simple, austere life, still gets around in his old VW Beetle, shows zero interest in the trappings of high office, and donates 90% of his salary to charity. Dan selama ngejabat, Mujica juga ngesahin beberapa aturan yang cukup kontroversial tapi dianggap vital nih di Uruguay. Kayak misalnya yang paling menarik nih menurut gue tuh adalah aturan soal legalisasi ganja di Uruguay. Nah, iki. Jadi Mujica tuh berpendapat kalau legalisasi ganja tuh bakal ngasih banyak keuntungan ke negara. Dan di saat bersamaan juga bisa ngatasin dominasi kartel di sana. Iya, jadi di kebijakan ini tuh perdagangan ganja tuh bakal dilegalin, tapi tetap diawasin dengan ketat. Nah, karena ganjanya udah legal, jadinya kartel-kartel kan jadi pada kehilangan market ya mereka ya, pada kehilangan pasar ya mereka ya. Dan akhirnya ya udah melemah mereka. Kebayangkan lo yang tadinya kalau mau beli ganja tuh harus diam-diam ke pengedar, harus diam-diam ke kartel, sekarang tinggal ke toko aja udah. Jadi ya gimana nggak mati itu kartel di sana. Dan ingat ya sekali lagi ya, walaupun jadi legal, setiap toko yang jualan ganja tuh tetap bakal diawasin. Dan konsumennya juga bakal didata dengan ketat. Jadi kalau misalnya ke depannya ada catatan penyalahgunaan, itu bakal ketahuan tuh siapa aja oknum-oknumnya. Dan di situ negara bisa ngambil alih tindakan. Dan juga bisa nyediain fasilitas kesehatan buat para pecandu yang kondisinya udah parah. Oke. Menarik. Terus selain legalisasi itu, yang kontroversial lagi dari Mujica tuh dia ngelegalin aborsi sama pernikahan sesama jenis di Uruguay. Waduh. Dan ya di luar kebijakan-kebijakan kontroversial dia, tetap berkat kesuksesan dia ningkatin perekonomian Uruguay, Jose Mujica ini jadi dikenal sebagai sosok yang dihormatin sama pemimpin negara-negara Amerika Latin lain. Bahkan negara-negara yang sebelumnya dikenal punya hubungan yang nggak baik sama Uruguay, kayak Argentina misalnya. Nah itu hubungan diplomatisnya tuh berhasil dipulihin sama Jose Mujica waktu dia ngejabat jadi presiden. Dan nama Jose Mujica jadi terkenal banget di dunia gara-gara dia dinobatin sebagai presiden termiskin di dunia. Ya gimana nggak miskin coba, di saat banyak pemimpin di dunia dan keluarganya tuh nikmatin fasilitas negara yang serba mewah. Betul. Bahkan kadang mereka sampai korupsi, Jose Mujica sama istrinya mereka tuh justru milih ngedonasiin 90% gajinya. Keren. 90%. 90% jir. Jadi dari sekitar 20.000 US dollar gajinya, Jose Mujica tuh cuma ngambil $800 aja. Sisanya yang 19.200 itu ya udah dibagi-bagiin ke orang-orang miskin aja udah. I'm wondering, how do you feel about the fact that you are being described so much lately as the world's poorest president? No, pobres son los que me describen. Pobres, mi definición es la de Séneca, pobres son los que precisan mucho. Porque si precisa mucho, es insaciable. Yo soy sobrio, no pobre. Terus fasilitas-fasilitas lain kayak istana kepresidenan sama kendaraan dinas juga itu nggak dia pakai loh. Malah istana kepresidenan Uruguay waktu itu tuh malah dia jadiin tempat penampungan tunawisma. Jadi kalau biasa kita ke istana presiden tuh vibe-nya tuh megah ketat gitu kan. Nah kalau ini malah banyak gelandangannya aja udah di mana-mana. Bener-bener jadi penampungan tunawisma, presidennya nggak tinggal di situ malah. Terus presidennya tinggal di mana? Dia lebih milih tinggal di rumah istrinya aja udah. Buat bepergian kemana-mananya cukup pakai mobil VW Beetle warna biru punya dia sendiri. Itu aja udah cukup udah. Nggak perlulah kendaraan dinas gitu. Terus kalau biasa mungkin pejabat-pejabat nyari tambahan pemasukan dari proyek-proyek lain gitu kan. Atau yang parahnya dari korupsi misalnya. Nah kalau Mujica nih enggak. Dia nambah-nambah penghasilannya tuh dengan cara berkebun. Dan berkebunnya ini bukan kebun besar yang banyak anak buah gitu ya. Enggak. Kebunnya ini ya dia kerjain berdua aja udah sama istrinya. Oh iya di rumah dia juga tuh nggak ada pelayannya ya. Sama pas pampres yang ngejaga rumah dia tuh cukup 2 orang doang udah. Ini bisa-bisanya ya presiden begini ya. The top job often comes with a top car. Unik ya. For the US president, it's a Cadillac known as the Beast. Perhaps not the words you'd use for the president of Uruguay's vehicle. This, a 1987 VW Beetle. Terus di tahun 2013, Jose Mujica juga sempat pidato cukup panjang di Majelis Umum PBB. Di situ dia ngajak para pemimpin dunia buat hidup lebih sederhana demi kelangsungan kehidupan di bumi. Dia bilang, kita harus kembali ke kesederhanaan dengan kehidupan yang berdasarkan hubungan antar manusia, cinta kasih, persahabatan, petualangan, solidaritas, dan kekeluargaan. Jangan sampai kehidupan kita hanya terbelenggu pada sistem ekonomi dan pasar. Sejujurnya gue nggak yakin sih yang lain pada berani buat hidup sederhana banget kayak Mujica gini.
Apalagi yang udah biasa berhedon ria kan itu kan, wah dimusuhin itu Muhika tuh ngajak-ngajak begitu tuh. Kebayang kan Imelda Marcos gitu diajak hidup sederhana, migran saya langsung. After getting the top job, there was no way he was going to move into the presidential palace. He's perfectly happy in the ramshackle one-bedroom farmhouse he's lived in with his wife for the past 30 years. Jose Mujica sendiri akhirnya dia nih mengakhiri masa jabatannya di tahun 2015 karena adanya aturan yang bikin Presiden Uruguay gak bisa ngejabat 2 kali berturut-turut. Terus kalian, Jose Mujica akhirnya juga mutusin buat pensiun dan mengakhiri semua karir politiknya di tahun 2018. Dan hebatnya masih nih, setelah pensiun pun, Jose Mujica tuh tetep loh nolak dana pensiun yang harusnya dia terima. Pokoknya semua tunjangan negara buat dia sebagai mantan presiden itu dia tolak-tolakin semuanya. Mujica tetap lebih milih buat tinggal di rumah sederhananya sama istrinya sambil berkebun aja udah. Itu udah damai banget buat dia. Dan jumlah harta dia waktu berhenti ngejabat jadi presiden itu tuh kurang lebih masih sama loh. Kayak jumlah harta dia waktu awal jadi presiden. Bisa gitu ya pejabat ya. Tapi ini gue jadi kepikiran nih, kalau di kita ada gak ya pejabat publik yang berpotensi kayak Mujica gini, yang penghasilannya nggak usah diambil lah, ambil 10%-nya aja, sisanya udah disumbangin buat orang miskin aja. Kalau di kita ada gak yang begitu ya? Ini gue nanya soalnya beneran penasaran ya, beneran pengen tahu gue. Mungkin ada juga kan yang model-model begini, tapi gue nggak tahu, atau mungkin belum ke blow up juga kan? Kira-kira ada gak ya? Kalau ada yang tahu atau mungkin ada nama yang lu mungkin ngerasa deket sama Jose Mujica, rasa mirip-mirip gitu, silakan komen. Oke, sekian Learning by Going kali ini tentang Jose Mujica, presiden yang sempat dianggap sebagai presiden paling miskin di dunia. Ya, tapi miskin di sini jangan lu artiin dia presiden tapi tinggal di gubuk segala macem ya. Enggak, ya tetap presiden, gajinya juga ya tetap diambil kan walaupun cuma 10%-nya. Tapi ya tadi 10% aja kan $800 kan. Ya apa ya, ya cukup buat hidup lah, nggak bermewah-mewah tapi cukup lah jadinya lah, makanya dianggapnya tuh paling miskin dia. Kalau merevisi kali gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi seperti biasa. Sekali lagi thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Oke teman-teman, itu dia tadi videonya dari sepulang sekolah. Unik ya, sangat menarik. Presiden Uruguay yang awalnya dari seorang petani kemudian menjadi seorang presiden dengan berbagai perjalanan setahap demi setahap, dari aktivis kemudian ke partai politik dan DPRD dan menjadi Senat, kemudian turun, kemudian mencalonkan di 2009 barulah menjadi seorang presiden kan. Sangat luar biasa perjalanannya. Tapi yang lebih luar biasa lagi di sini bahwa Jose Mujica ini enggak mengambil 100% gajinya sebagai seorang presiden. Berikut fasilitas negara pun enggak dia ambil, teman-teman. Kira-kira ada enggak ya yang seperti dia melakukan hal yang seperti itu di tempat yang lain, teman-teman. Luar biasa sekali kan, sampaikan kemiskinannya menurun dari sekian persen menurun menjadi beberapa persen kan. Kemudian dan untuk para pekerja juga gajinya naik sangat signifikan, teman-teman. Lebih dari 100% setelah Jose Mujica menjabat sebagai seorang presiden, teman-teman. Nah, teman-teman semua, mungkin itu kilasan dari videonya sepulang sekolah. Semoga video ini bermanfaat. Reaksinya tipis-tipis saja, teman-teman. Tapi mudah-mudahan video reaksi ini menjadi motivasi bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.